Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi kali ini saya dan Sehu Besar berada di ruang cerita. Jadi kita akan menceritakan sesuatu yang fenomenal, bombastik dan wow, pokoknya luar biasa. 3 atau 4 hari ke belakang ini memang yang sedang ramai dibicarakan yaitu seseorang yang hilang di Cadas Pangeran, tepatnya di Sumedang. Nah, ternyata banyak spekulasi di situ, banyak yang membuat konten, banyak dengan versi ini, versi orai koneng, cina orai berem, orai gitu, dan orai lainnya lah gitu. Salah satunya itu, dan ada lagi memang yang banyak DM ya di Instagram Raja Semesta TV ketika berita itu diangkat di media. Wah, banyak terima kasih buat kawan semesta yang sudah mendm, cuma tidak bisa membalas satu. Itu banyak itu. Nah, jadi mereka menyarankan waktu itu coba dibantu oleh Awawan, oleh Raja Semesta TV sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, memang waktu itu bukannya kita tidak perhatikan ini, sekali lagi kawan semesta. Jadi terima kasih yang sudah meng-DM itu, untuk artinya ada rasa iba atau ada rasa simpati terhadap sesama kita ketika terjadi sesuatu yang diinginkan. Cuma waktu itu kita tidak ingin membuat video tentang hal tersebut itu yang hilang, konon katanya hilang, ditelan. Ular kuning. Karena waktu itu juga ya saya sempat berbincang dulu sebenarnya. Itu ya Sehu ya, ke Sehu. Nah, Sehu gimana ini? Sehu cuma ketawa, cuma senyum, maksudnya bukan ketawa, senyum. Nah, dari situ saja kami sebagai tim sudah mengerti bahwa wah ini sesuatu yang kalau dibikin akan konyol ya, akan konyol. Karena ya ternyata kan pada akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata dengan versi digurubungkeun mediator, ada yang menerawang ini itu hasilnya jong. Pantes waktu itu saya hanya senyum-senyum saja, tapi ya itulah, beliau itu jarang berbicara gitu. Kalau bukan kita aja yang mengerti gitu kan, karena waktu ini memang benar. Ini mah istilahnya bukan, tidak ada berhubungan dengan mistis itu ya. Nah, dari sisi sini kita akan membicarakan ini istilahnya pembelajarannya. Betul. Pembelajarannya ini dari Awawan, Sehu Besar kita, Raja Semesta TV, mungkin bagi para paranormal yang lain juga atau channel-channel yang lain jangan sampai rungkad gitu. Tuh lah, hari anjing pelacak lama. Iya mah konsen. Kabayang euy 2 tahun apa deui? Iya. Ini tanggapannya gimana ini dari Sehu Besar ini? Ya. Dengan kasus ini. Tanggapannya ya untuk para supranatural ya, kita harus sebutnya alhamdulillah tilu perkara mah eling waspada awas. 3 perkara ya, tilu eling waspada awas. Artinya kita harus eling waspada awas. Jadi jangan main sembrono memasukkan kegaiban. Nah, dan kegaiban itu juga harusnya dilihat dengan kesempurnaan. Ya, betul. Banyak kan ya maaf aja, bukan gaib yang luar, tapi gaib yang di dalam yang mengaku mereka yang natural gitulah. Nah, kita harus waspada karena ya itu kegaiban bisa menipu kita. Siapapun juga di dalam kegaiban saya juga. Makanya harus benar-benar, pertama adalah kalau tidak mau ketipu ke Kanjeng Rasul dulu aja. Artinya hadiahnya ke Kanjeng Rasul. Karena Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa dilupakan oleh apapun juga. Tidak bisa ditipu dengan siapapun, makhluk Kanjeng apapun Rasul. ya. Makanya hadiah itu ke Kanjeng Rasul. Kesononya baru saya bawa di jalannya ke lain-lain. Apalagi nggak pakai hadiah, waduh jangan ya kalau harus saya. Kecuali ngambil makhluk halus yang ada di mana seperti nggak pakai hadiah nggak masalah. Nah itu harus ada babnya. Gitu. Jadi tahapan-tahapan step by step itu mungkin ya. Nah, ketika kita mau ngambil yang sejatinya, karena kita tidak membaca, tidak memberikan hadiah ke Rasul kepada sebuah tempat yang lain, itu tidak akan menolong itu yang kita kasih hadiahan. Jadi ketika di sahabatnya kita mau ngambil sejati, kita membaca hadiah itu, ya dibiarin aja. Nah, ketika kita membaca dia harus waspada semua yang diberikan hadiah itu, diwaspada. Oh ini nih yang mau sejati, langsung diarahkan semuanya situ. Itu
makanya harus disebutnya waspada gitu, waspada tuh begitu maksudnya. Takutnya ada kejadian yang kayak sekarang kan. Ya kan. Jadi itu kan jadi maaf aja ya rungkat lah paranormal kan. Ya rungkatnya ya mungkin sebagian dari paranormal gitu. Ya, kasihan jadinya. Ya. Apalagi saya dengar kuncian, aduh ya Allah, itu kuncian udah berapa tahun itu. Kan ari anjing mah. Ya Allah, makanya aduh. Maksudnya ya dari sini beliau memang di ketika kita mediumisasi, entah itu pengobatan, entah itu penelusuran, beliau selalu membawa atau membacakan hadiah ya tidak jauh dari Kanjeng Rasul. Iya, saya buka di jalan ini. Karena dua unsur cahaya itu. Betul. Ya. Saya buka di jalan ini, sesitinya Sunan Gunung Syekh Nurjati. Iya kan? Itu ibaratkan waliullah lah semua juga. Maupun dari dasar narasinya, mau dasar agama Islam, dasar dari agama Hindunya, semuanya itu masuk untuk menyatukan ke alam sana, kesadaran tingkat tinggi. Iya. Itu. Biar yang diambilnya itu sejatinya. Betul, itu. Sejatinya. Jadi kalau alam gaib itu ya itu banyak yang newa-newa itu yang mengaku-ngaku ya. Dalam contoh kita kemarin penelusuran di Labuhan Ratu aja kan banyak pro dan kontra dalam arti dalam komentar ini mana yang benar, ini mana yang benar gitu kan. Mana yang benar ya itu balik lagi ke kawan semesta. Buktinya ya seperti itu, banyak istilahnya channel-channel yang mengungkap seperti itu kan ternyata dari kejadian ini pun, nah dari situlah makanya beliau selalu berbicara awas, waspada, paningan. Dalam arti ya di kegaiban itu banyak yang mengaku. Ya bangsa siluman kan belum jadi dewa. Belum jadi dewa siluman tuh sirung tuh nggak kesana nggak kesini siluman tuh. Nah, itu masa siluman teh. Ya kalau udah jadi dewa kan udah jadi kita sendiri. Artinya punya tingkatan tinggi yang namanya dewa kan. Gitu. Kalau di dunia sebutnya dewan lah. Iya. Dewan. Nah, punya tingkatan tinggi. Iya betul. Iya. Kalau di kita dewa. Nah, relevannya dengan lahiriah dan batiniah itu ya dari gambaran alam kehidupan manusia sekarang. Tingkatan tertinggi ya dewan dalam pemerintahan gitu kan ya, relevan nyambung ini untuk orang-orang yang berpikir dengan cerdas itu ya arahnya pasti ke sana dapat menyimpulkan. Makanya dari kasus ini wah pokoknya ini ya kagugun serius. Pantesan begitu saya waktu itu banyak yang DM nih ini itu cuma beliau aja tertawa. Saya mengerti, saya tidak menanyakan langsung berapa nggak kita bikin, padahal ini kan istilahnya panggung untuk menaikkan subscriber, viewer. Tapi saya tidak berbicara atau bertanya kepada beliau seperti itu karena ketika beliau seperti itu diam dan tertawa sedikit, saya udah mengerti. Ya. Makanya saya dengan tim ini aja nanti aja lihat aja hasilnya dan ternyata kan pada akhirnya tidak seperti yang ada di konten-konten yang lain. Kenyataannya kalau sudah seperti ini, waduh itu makanya kan kita pernah ya dulu itu kasus orang bukan orang hilang yang itu anak kecil tenggelam sama siluman buaya. Memang lihat dasar-dasarnya itu dia tenggelam di sungai itu. Otomatis ada penunggunya. Siluman buaya dibawa kan diambil. Alhamdulillah kan dia akan mengembalikan langsung mengembalikan. Pada akhirnya itulah beliau itu subhanallah sekali, bukan berarti kita mengagung-agungkan, tapi ya itulah ilmu itu dalam kebatinan atau kegaiban itu banyak yang menewa-newa itu ya. Kalau kita tidak sampai titik istilahnya kesejatian itu. Kalau dasarnya kita istilahnya ilmu bab jin, bab siluman atau bab beger-began karena itulah ya guru-bugan itu kata ya tadi itu. Jadi hati-hati itu bisa setan dari luar yang mengaku bisa setan dalam diri. Yaitu alam marakayangan yang mengaku-ngaku itu naik merupakan ini saya ini pada akhirnya kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah banyak video-video yang memang sudah dibuktikan di Raja Semesta TV bersama Syekh besar kita, alhamdulillahnya. Dari kasus yang pertama waktu itu ya tadi itu yang diceritakan ya. Yang orang tenggelam anak kecil. Dan yang kedua sebenarnya waktu itu kita Bunian pernah mengungkap padahal syarat. Nah ini banyak kawan semesta yang tidak tahu waktu itu kenapa kok belum diketemukan, kenapa katanya kan gitu. Karena syaratnya itu karena kita waktu nggak mau di sono. Nah
sedikit doang padahal. Nah, waktu itu kita langsung telepon ya. Ketika mediumisasi waktu itu, ketika kita di Tasik, kita langsung video call bersama pihak salah satu keluarga di sana. Karena memang ada kawan semesta, tetangganya, terus kasih tahu. Nah, mereka melihat proses mediumisasi itu langsung sebelum ditayangkan ke YouTube, mereka lihat ya. Dan pada akhirnya mereka malah berkata seperti ini, kita sudah lelah, terima kasih sudah simpati, terima kasih mau membantu katanya kan ya. Cuma kita sudah lelah dari biaya, dari tenaga dan pikiran. Pada akhirnya waktu itu cuma meminta syarat daging babi ya sedikit syarat doang untuk dibakar agar kebuka sebenarnya. Itu alam kegaiban ya kita sebenarnya. Benang merah itu membuka frekuensi agar anak itu. Cuma dari pihak keluarganya tidak mau, ya kita tidak bisa berbuat. Betul. Ya itu dari sana gitu. Jadi waktu itu banyak yang menanyakan, wah itu bunian aja. Cuma kita lihat dari video yang anak tenggelam, ketika keluarganya memasrahin pada awawan ya, waktu itu ya Soka silahkan aja gimana baiknya, gimana ininya. Bahkan kita sampai nungguin ya, sampai malam. Betul. Sampai malam kita datang ke sana. Bang sedikit kalau daging babi doang. Iya sebenarnya. Cuma waktu itu juga sebenarnya kalau jarak dan tempatnya dekat, udah pasti kita datangi ya. Kita membantu karena ya jaraknya memang jauh di sana, dan kita pun ada inian di luar kota di Tasik waktu itu. Ya kan, jadi bingung. Kita hanya bisa membantu seperti itu. Pada akhirnya ya itulah, berarti manusia punya rencana Allah yang menentukan. Balik lagi. Nah, balik lagi kita ke topik yang sedang ramai-ramai ini masalah ular kuning. Rai koneng ya. Jadi itulah itulah dua sisi yang memang jangankan makhluk halus bisa memfitnah manusia, ternyata manusia pun bisa memfitnah makhluk halus. Kenapa? Karena ketidakwaspadaan, awas paningal, penyempurna dalam kebatinannya itu. Jadi dari ini apa nih yang bisa kita pelajari nih ya, buat khususnya ini buat paranormal yang memang di dunianya mereka sedang bergelut dengan hal-hal spiritual gitu kan. Nah, kalau seperti itu, kalau bisa untuk paranormal supernaturalnya jangan, ya maksudnya artinya gini, meninggalnya itu masuk ke dalam hati nurani, ntar dia hati nurani yang akan membuka di mana tempat itu. Jangan bukan ngebleh pakai mediator gitu. Takutnya ya gitulah gitu. Takutnya ada yang newa-newa doang gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa pakai mediator, tapi harus sempurna, harus benar-benar lihat dulu bagaimana betul nggak ininya kan gitu. Maksudnya harus waspada itu begitu. Karena ya itulah. Jin atau setan itu yang disebutnya siluman itu kan menggoda manusia kecuali orang yang beriman kan gitu. Tapi kalau si siluman itu udah jadi dewa ya nggak bakal menggoda lagi karena kutukannya udah cabut. Artinya ya kalau kita ini tekankan ke dalam hati tuh, kopinya masuk ke dalam supaya terang benderang, supaya kelihatan betul-betul enggaknya sama siluman atau sama manusia gitu doang. Artinya mana yang sejatinya terlihat oleh kebatinan kita yang tajam itu ya berarti di sana. Ya memang untuk mengungkap hal-hal seperti itu ya luar biasa sekali, dalam arti apa? Kita mengukur kebatinan lagi gitu kan. Kalau bukan dari awal tadi beliau sudah bilang step by stepnya itu dari hadiahnya saja tidak dipakai ya. Nah itu pasti bahaya. Banyak yang tipu-tipu Iya, kenapa dengan kita membaca hadiah itu menghadirkan Allahumma khusyun wa illa hadrati khususon illa hadrati. Hadrati hadirin. Hadirin itu hadir. Hadir ya. Nah, naon wa illa hadrati sepertinya Syekh Bukhari Jalani ya Al-Baghdadi ya kan gitu. Nah, itu kan untuk menghadirkan. Si Jenar atau Syekh Nurjati, ketika kita baca semuanya, dia sebenarnya udah hadir di alam itu, di alam kita itu. Karena udah terpanggil oleh kita. Nah, ketika kita mau mengambil sesuatu yang sejati, nah, yang akan datangnya itu apa namanya? Yang newa-newa lah. Newa-newa disabat sama dia. Nah, dengan hadiah itu, pertama kan Rasul, kedua saya buka di jalan nih, kejadian semuanya. Pertama kan Rasul dulu. Dan itu banyak kejadian di pengobatan Raja Semesta TV. Ya. Asal muasalnya istilahnya kan penyakitnya apa? Ketika apa
membacakan itu kan. Ternyata ya itulah Allah lebih mengetahui, tahu-tahu santet. Padahal keluhannya tidak ada katanya ya. Keluhannya cuma cenah kalau malam teh gatel-gatel aja. Cuma ini udah lama, 2 tahun. Kalau apa alergi atau apa ya, katanya kan gitu ya. Ketika mau memanggil sesuatu yang menjadikan perkara, bacakan ya itulah itu yang tadi hadiah-hadiah itu dari semua unsur gabungkan, dari semua agama satukan untuk mencapai titik sejati itu. Ternyata yang harga santet. Beliau selalu bersana. Ini ya harus awas-was pada paninggal itu dari sini, jangan sampai ketipu. Kata beliau selalu seperti itu pesannya yang disampaikan ke kita yang memang mengikuti beliau itu dalam arti apa? Kita kan mencari perkara gatal. Kita santet lebih mengetahui kata. Dan itu luar biasa sekali ya. Makanya balik lagi buat kawan semesta, bukannya kami kemarin tidak merespon, maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah menyarankan untuk membuat istilahnya mediumisasi orang hilang itu, tapi ya itulah Allah lebih mengetahui. Dari beliau aja dia hanya senyum ketika saya berbicara. Ketika itu saya ya udah, oh berarti ya tadi itu pada akhirnya kan terjadinya seperti ini gitu kan. Sebenarnya sekali ya itulah kuasa Allah gitu, karena apa ya lain 2 tahun dapat deui. Jadi pembelajaran khususnya buat kawan-kawan semesta yang mempunyai kelebihan ya. Dalam arti ya teruslah diasah terus kebatinan itu, teruslah belajar kebatinan itu agar mencapai titik yang sejati itu ya. Karena ya kalau tidak sampai ke sana ke titik sejati ya tadi itu neo-neo banyak mengaku-ngaku. Karena bukan 1-2 juga yang berobat ke sini. Wow, dia katanya didatangi wali, dia didatangi ini, dia datangi pewayangan ini itu dan itu. Ketika di mediumisasi itu ternyata nah itu makanya. Jadi banyak belajarlah dari kasus ini khususnya buat kawan semesta. Nah mungkin ada pesan apa nih untuk orang-orang awam, khususnya untuk orang-orang yang punya kebatinan dari kasus ini nih, Mang Yana. Aduh, ngeprank se Indonesia. Ngeprank Indonesia. Ya pesannya sih tajamkanlah batin semuanya, bahwa orang awam, bahwa orang yang berilmu. Itu kenapa? Karena di dalam batin, di dalam diri kita tuh ada sebutnya Ka'bah sejati. Itu ada di dalam diri kita yang sebutnya qalbu al-Ka'bah, ada di dalam diri kita. Nah itu yang sebenarnya yang sejatinya gitu. Nah tekankannya ke situ, makanya gitu. Artinya ntar juga ada nurani itu kebuka sedikit gitu. Memang susah, tapi kalau dicoba insya Allah nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Betul. Karena Allah kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak ya akan terjadi. Wujud al-wujudullah. Itu doang. Subhanallah sekali ya. Nice. Kawan semesta, jadi dari video ini kita belajar banyak pembelajaran buat khususnya saya sendiri pun, karena ya banyak kan ketika kawan semesta yang bertanya yang mau berobat ya waktu itu kan ya istilahnya bukan waktu itu, sampai sekarang pun menanyakan ini gimana gitu kan. Saya pun istilahnya meskipun sudah lama sama beliau atau yang lain pun tidak bisa memoniskan ini nih, karena ya itu kita mengukur kemampuan diri kita masalah kebatinan masing-masing itu. Kenapa? Takutnya alam gaib itu ya banyak yang mengaku-ngaku menjadikan fitnah. Fitnah yang memang istilahnya apalagi di era digital seperti ini, yang fitnah itu akan membuat malu gitu kan, membuat malu siapa ya, semuanya ya orangnya kan. Gara-gara apa? Ya gara-gara kegaiban yang memang kitanya kurang waspada terhadap hal-hal kegaiban itu. Cuma dari sini kita bisa belajar banyak, belajar dalam arti apa? Yaitulah alhamdulillahnya bangsa Indonesia itu berarti bangsa yang peduli terhadap sesama.
ya ayah. Betul. Ketika ada seseorang yang terkena musibah, itu hikmahnya ternyata begitu cepat responnya. Orang-orang itu bersimpati terhadap hal tersebut, ingin membantu. Itu adalah satu poin yang memang kita dapatkan hikmahnya, bahwa orang-orang Indonesia itu istilahnya simpati terhadap sesama, yaitu yang selalu beliau bilang hablum minanas. Dari situ poinnya sudah bisa kita dapatkan bahwa alhamdulillah dalam hati kita hablum minanas sudah kita praktekkan. Bismillah. Nah, yang keduanya lagi yaitu ya tadi, yang keduanya itu harus waspada, awas paningal. Dalam arti apa? Kegaiban banyak newo-newo, banyak menipu-nipu, banyak tipu-tipu. Jadi hati-hati istilahnya dengan sesuatu yang memang tidak ada hubungannya dengan gaib, dikait-kaitkan dengan gaib. Pada akhirnya akan memalukan diri sendiri. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.